Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, bagaimana kabar kalian, Ces? Bertemu lagi dengan saya di sini, Dayeng Dayat Channel. Semoga kawan-kawan sekalian selalu di dalam perlindungan Allah ya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara membeli tanah kafling. Kita ketahui bahwa saat ini sangat banyak penawaran-penawaran tanah kafling yang ada di daerah-daerah. Maklum, kita pahami bersama bahwa salah satu kebutuhan masyarakat kita adalah perumahan ataupun bangunan, di mana perumahan atau bangunan itu sendiri membutuhkan adanya tanah atau lahan. Baik, jadi langsung ya, saya akan memberikan tips bagaimana kita membeli tanah kafling. Membeli tanah atau lahan itu tidak seperti membeli cash on carry atau seperti membeli di toko. Begitu beli, bayar, selesai, barang kita dapatkan. Tetapi membeli tanah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dan juga ada prosedur-prosedur yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pembeli. Yang pertama, yakinkan bahwa legalitas tanah atau lahan tersebut aman. Artinya apa? Artinya bahwa kondisi lahan tersebut tidak sedang dalam masalah atau dalam sengketa. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tanah tersebut tidak berada dalam kondisi sengketa atau lagi dalam masalah? Tentunya kita akan mengecek terlebih dahulu terkait legalitas tanah tersebut ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Artinya kita harus mengecek betul riwayat dari tanah atau lahan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, silahkan nonton di video saya yang lain. Di situ saya menjelaskan lebih detail bagaimana caranya kita untuk mengecek keaslian dari sertifikat kita. Terkait dengan legalitas tersebut juga, kawan-kawan, jangan lupa ya CS, itu nanti dicek apakah kondisi tanah itu atau legalitas tanah itu masih berupa tanah negara, atau girik, atau yang lainnya. Yang kedua, silahkan kawan-kawan cek terkait dengan sertifikat dari lahan atau tanah tersebut. Tanyakan bagaimana sertifikatnya, sudah ada atau belum, atau mungkin sedang dalam proses. Sedang dalam proses ini juga bisa bermacam-macam. Apakah memang tanah itu baru dibuat sertifikatnya, atau sertifikat itu baru dipecah dari sertifikat induk. Dan kesemuanya itu, kawan-kawan tetap harus cek benar-benar apakah sertifikat tanah tersebut masih di dalam proses. Karena ingat, sekalipun si penjual itu adalah kawan dari rekan-rekan sekalian, ataupun sahabat, tetap kawan-kawan harus mengecek benar-benar tentang sertifikat tersebut yang masih dalam proses. Bukan apanya, kita kan nggak mau bermasalah di kemudian hari, benar nggak? Apalagi kalau sampai track record si penjual kita belum tahu sama sekali. Paling tidak, saat pertama kali lahan atau tanah tersebut ditawarkan, kawan-kawan sekalian sudah mendapatkan kopi dari sertifikat tersebut. Yang ketiga, ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya, yakni pastikan nama pemilik lahan di dalam sertifikat tersebut sama dengan nama si penjual. Kalau tidak, silahkan tanyakan kepada si penjual, apakah si penjual tersebut sudah mendapatkan kuasa dari si pemilik lahan. Artinya apa? Artinya sudah ada kuasa untuk menjual dari si pemilik lahan itu sendiri. Atau bisa jadi juga si penjual adalah perantara atau biasa kita sebut dengan makelar. Atau juga sertifikat tersebut belum balik nama atas nama si penjual yang menawarkan kepada Anda. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, bisa jadi nama dalam sertifikat tersebut tidak sama dengan si penjual karena tanah tersebut berasal dari warisan. Sehingga
tetap harus ada surat kuasa menjual, di mana surat kuasa tersebut harus ada pernyataan maupun tanda tangan dari para saksi yang merupakan penerima waris dari tanah atau lahan tersebut. Biasanya, lahan atau tanah tersebut berasal dari warisan orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi bahwa tanda tangan dari para ahli waris tersebut dipalsukan. Maka untuk itu, kawan-kawan sekalian juga harus meminta kepada si penjual untuk bertemu langsung dengan para ahli waris dan menanyakan apakah benar tanah atau lahan tersebut memang sudah dikuasakan untuk dijual. Oke, sampai di sini. Paham kan, Ces, kawan-kawan? Baik, demikianlah video kali ini. Semoga memberi manfaat dan juga pencerahan kepada kawan-kawan sekalian yang ingin membeli tanah kafling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Daeng Dayat Saja. Dan juga tekan tanda lonceng agar Ces kawan-kawan sekalian bisa menerima notifikasi jika saya mengupload video-video baru terkait tentang hukum pertanahan ataupun tentang pertanahan. Saya akhiri video ini dengan ucapan Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.